Saya sedih sekali Pak kalau saat hari harus cuci darah, tapi saya nggak bisa bantu buat Bapak untuk cuci darah karena terang terkendala biaya. Sudah ada biayanya buat ongkosnya pergi ke sana? Belum makanya. Belum. Alhamdulillah ini ada rezeki 1 juta dari Bang Moldi Lampung ya untuk berobat Bapak cuci darah ya. Terima kasih ya Allah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini bersama Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini sekarang seperti biasa saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 1 juta rupiah dari Bang Moldi Lampung buat Neng Tasa, gadis desa yang rawat bapak sedang sakit jantung ya. Nah dulu juga pernah saya kunjungi, pernah saya datangi, cuma waktu itu Tasya sempat pergi kerja sahabatnya. Nah saya dengar kabar hari ini beliau ada di rumah gitu. Nanti kita ajak sedikit dialog, ajak sedikit diskusi tentang keadaan bapaknya dan sekarang Neng Tasanya apa di kampung apa masih kerja gitu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Bang Moldi dari Lampung yang telah bantuin Neng Tasa. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah, kita sudah deket ke tempatnya Neng. Wih, itu kayak Nengnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ini Neng Tasa ya? Iya. Kok jadi kecil sekarang? Titip dulu ini boleh? Oh ya, Dipasang dulu ya. ya. Bener ini Neng Tasya? Iya. Kok saya Pak jadi pangling, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat? Iya, gimana keadaan bapaknya sekarang? Alhamdulillah membaik, tapi seminggu kemarin agak ngedrop. Sekarang udah lumayan lebih baik. Begitu. Saya dengar kabar bapaknya katanya seminggu ditungguin sama saudara-saudaranya. Ya, Emang Tasya, mamahnya pada kemana? kebetulan mama kerja. Mm-mm. Jadi di rumah cuman ada papa sama adik kecil. Kemarin kan saya sempat kerja. Jadi ya di rumah cuman ada saudara aja. Oh gitu. Tapi sekarang gimana keadaannya bapaknya? Alhamdulillah sekarang udah lumayan membaik. Udah seperti biasa lagi. Masih suka kontrol Masih sering rutin. rutin? Berapa hari sekali? Berapa? Seminggu 2 kali. Gitu. Seminggu 2 kali. Iya. Terus ini kelihatannya Neng Tasya kayak yang lemes, kayak yang bersedih. Terus matanya berlinang air mata. Kenapa itu? Karena mungkin karena lagi pas ya Pak. Hah? Nggak apa-apa, sedih aja. Sedih kenapa? Ya bingung. Tadinya kan pengen kerja, tapi di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jagain bapak karena mama kan pergi kerja sebelumnya kan. Di rumah cuma ada adik yang kecil sama bapak. Kalau saya tinggalin kerja, nanti siapa yang ngurusinnya gitu. Jadi saya lagi mikir-mikir itu sih, makanya agak sedih mungkin. Begitu. Ya, Iya. Emang waktu dulu kan saya sering kesini datang kunjung nengok bapaknya yang sedang sakit. Terus pas waktu itu Neng Tasyanya jarang ada di rumah ya, pergi kerja. Terus ibunya pun
Kerja. Ibu kerja di mana? di Jakarta, Jakarta. Kerja apa? di rumah. Di rumahan. Terus sekarang Bapak balik lagi ke sini, nggak ada yang rawat. Enggak, Jadi Neng sekarang pingin. pengen bekerja tapi bingung karena di rumah ya nggak ada yang rawat bapak. Hmm. Hmm. Terus Bapak di rumah sama siapa aja? Sama adik yang kecil. Oh gitu. Iya. Ayo atuh Pak mampir dulu ke rumah. Ada siapa aja di rumahnya? Ada bapak, Oh gitu. Terus adiknya kemana? adiknya lagi mengaji. Oh, oh iya, ngomong-ngomong, ini emang pulang dari mana atau mau kemana gitu? Pulang nganterin adik ngaji. Rajin banget ya, alhamdulillah. Nah sahabat, Neng Tasya ini gadis yang luar biasa, rajin, berhati mulia, rawat bapak yang sedang sakit ya. Cuman kemarin juga berjuang. Itu sampai pergi kerja gitu, berangkat kerja. Mamahnya kan kerja di rumahan. Jadi apa? Jadi asisten rumah. Asisten rumah tangga. Kalau Neng Tasya kerja serabutan juga. Ya, Berjuang nyari nafkah, nyari rezeki yang hasilnya dipakai apa? ya untuk terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk ke apa namanya ongkos apa gimana gitu nyebutnya. Berobat. Berobat untuk berobat bapak juga. Seminggu 2 kali ya ngandalin dari mana kalau kita nggak usaha mah. Dia mau nggak mau gitu kan, meskipun di rumah nggak ada yang ngerawat gitu, tapi kita kan harus nyari kerja gitu buat dapetin uang gitu. Terus kemarin kerja sempat berapa itu? Berapa bulan gitu? Kan saya perasaan lama sekali nggak ke sini ya. Berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan kurang lebih ya. Oh lebih. 2 bulan Eh, 3 bulan lah kurang lebih kerjanya, oh gitu. kurang lebih. Iya, mudah-mudahan lancar terus ya. Tapi sekarang Nengnya pingin rawat dulu Bapak. Kasihan ya kalau mamahnya ada di rumah mah. Ya Nek, tenang, tenang, kamu yang saya yang kerja ya gantian lah gitu ya. Daripada ditinggal, takutnya nanti nyesel di akhir kemudian gitu. Oh iya, di video sebelumnya pun dulu sering saya tanya tapi tidak ada salahnya, banyak viewer yang mengikuti dan baru bergabung gitu ya. Karena ini udah lama sekali gitu. Kalau boleh tahu namanya? Tasya, Tasya apa? Tasya Rahmawati. Tasya umurnya berapa tahun? Sekarang udah 24 Yang benar. ya. Tapi kayak coba kesini lihatnya tuh. Nah biar terang matahari di sini. Nah kayak 40. 40. Senyum. Coba senyum. Senyum tuh. Canda ya saya mah ya. 40 dibagi 2. Terus statusnya apa? Statusnya ya sendiri, single, Oh gitu. Gadis ya. gadis. Gadis desa. Iya. Kalau Neng Tasya berapa bersaudara semuanya? Saya bertiga bersaudara. 3 bersaudara, kebetulan saya anak pertama dan punya 2 adik perempuan. Perempuan semua. Terus adik yang nomor 2 yang waktu itu masih sekolah ya. Ya, Sekarang udah keluar. sekarang udah keluar alhamdulillah. Kemarin ya memang sempat ada di rumah, Heeh. tapi pas bulan kemarin belum lama dia pengen kerja, ya udah mau nggak mau ya saya izinin. Udah sekarang dia kerja Kerja apa? kerja di toko
Oh gitu. Alhamdulillah. Iya. Udah kerja ya. Berarti pada berangkat semuanya ya. Cuma ada yang kecil, yang sabar ya Neng ya. Nah, Mm-mm. ya udah lupa yuk mampir ke rumah. Oh gitu. Ya. Oh. Mari Pak, tapi hati-hati ya jalannya di sini. Ini Pak tempat ngaji adik saya. Oh, di sini. Oh, ini pinter di sini ya. Masih. Yuk. Oh gitu. Mau dituntun? Halo. Siap. Di sini mah kampungnya masih alami ya. Kalau gadis desanya alami, bener. Ini Pak rumah saya ini. Oh ini ya. Hmm. Nah ini sahabat, tempat tinggalnya Neng Tasya. Jadi di rumah ini Neng dilahirkan. Iya, Iya. Apa di mana? di sini. Oh di sini. Dibesarkan di rumah ini juga. Ya, betul. Hmm. Ya, Pak, ayo. Nah ini tampak dari depan ya rumahnya Neng Tasya ya. Kalau tadi dari belakang. Kok ini warungnya tutup? Ini warungnya kan? Ya, betul ini warungnya. Kenapa ditutup? Nggak ada barang-barangnya jadi ya tutup dulu sementara. Mana buka? Nggak ada barang-barangnya. Boleh mau dibuka? Iya. Nggak, cuma ada sedikit. Coba di itu. Oh iya bentar dulu. Iya. Oh, tinggal segini. Iya. Terus ini ditutup terus, nggak jualan gitu. Paling ada orang yang ya ada tetangga-tetangga paling. Oh, ini barangnya pada kosong semuanya ya. Tinggal sedikit ya. Ya Allah. Sudah ditutup lagi itu sok. Perasaan dulu apa warungnya penuh, rame di sini, terus dagangannya banyak gitu. Pada kemana? Iya, dulu mah emang penuh. Alhamdulillah kami juga. Sekarang ya kamu dipakai buat berobat, buat sehari-hari kan habis ya. Kan ngandelin dari sini. Jadi ya kalau ada dari hasil warung seminggu 2 kali kan dipakai buat berobat juga. Terus dipakai buat sehari-hari bekal adit. Ya lama-lama kan habis juga modalnya. Jadi ya sekarang seadanya jualan juga. Jadi hasil jualan, nggak untungnya, nggak modalnya, dipakai kebutuhan buat berobat bapak, kebutuhan sehari-hari gitu. Karena kalau nggak dari situ ya dari mana lagi gitu kan. Kalau ngandelin memang mama kerja di Jakarta tapi kan itu nggak ada setiap hari ya uangnya, kita harus nunggu dulu. Gitu. Sedangkan kalau berobat kan seminggu 2 kali, jadi kan mau nggak mau harus ada uangnya tiap hari gitu kan minimal.
Ya terpaksa uang modal, uang untung ya, dipakai ke situ-situ juga Gitu. ya. Hmm. Ya Allah. Terus rencana Neng Tasya ke depannya gimana sekarang? Kan sekarang udah di sini di rumah, ya nggak kerja. Selain jagain bapak, ngerawat bapak dan adiknya, terus mau kerja apa, mau gimana gitu? Ya pengen buka lagi warung sih sebenarnya, pengen 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 menuhin lagi warung Mm-mm. biar ya ada gitu Mm-mm. setiap harinya gitu, uang bisa buat sehari-hari, bisa buat berobat juga gitu. Itu sih biar kalau di rumah kan bisa sambil nungguin bapak juga, bisa sambil ngurus adik, jadi ya biar tenang gitu. Kalau nanti saya kerja ke mana, ke jauh misal, nggak tenang juga kan Mm-mm. ninggalin yang di rumah gitu. Gitu. Bapaknya sekarang ada? Ada. Boleh lihat? Boleh mangga. Ini Pak, ayo. Oh, ini apa? Ini lemari di sini ya? Kebetulan kan sekarang lagi musim hujan ya, nggak ada Heeh. hujannya, jadi ya pakai yang belum kering. Begitu. Iya. Kirain ini lemarinya di sini. Jadi Ya. di sini maaf ya. Ini kenapa ini? Ya tanahnya gerak mungkin ya, jadi ya beginilah. Ah enggak, ini enggak gerak. Ini kan Ya maksud ini diam itu tanahnya keramiknya juga. Cuman pecah-pecah. ya gitu. Yuk. Assalamualaikum. Kok sepi? Iya. Hmm? Iya. Mana bapaknya? Ayo bapak di sini. Oh, Kebetulan. boleh masuk. Boleh. Assalamualaikum. Wah, bapak. Ya Allah. Dingin ya. Dingin. Bagaimana kabarnya bapak sehat? Alhamdulillah. Hmm, dingin pak. Kurang dingin. Oh ya Allah. Tidur aja bapak dari pagi. Ya dari pagi. Iya. Neng, bapaknya dingin katanya nggak diituin, disimutin gitu. Bapak kelihatannya sekarang mah pucat, Iya. kecil juga. Selain Neng yang kecil, bapak juga sekarang mah kecil, kurus gitu. Kalau bapaknya saya lupa lagi namanya siapa? Pak Baban Pak Baban usianya berapa tahun? usianya 53. Gitu. Punya 3 anak, anaknya perempuan semua ya. Ya Allah. Pak Baban sakitnya sakit apa? Jantung ya? Bukan gagal ginjal. Oh, gagal ginjal ya. Saya tadi teh lupa-lupa gitu. Gagal ginjal, ya Allah. Pak Baban sakit gagal ginjal ini sudah berapa tahun sampai sekarang? Berapa lama? Mau 2 tahun, kurang lebih mau 2 tahun. Ya Allah. Terus berarti kalau kontrol itu ke sana cuci ya? Iya, cuci darah. Ya Allah. Saya seingat saya kan lama nggak ke sini ya, tadi teh kirain jantung. Oh, gagal ginjal ya. Ya Allah. Jadi cuci darah itu seminggu? Seminggu 2 kali, di hari Rabu sama Sabtu. Mana perjalanannya jauh? Perjalanan jauh, belum lagi kalau hujan pagi-paginya.
Ya Allah. Neng, Ya, saya mah jadi ngenes gitu ya. Sekarang tambah ke sini kirain Bapak sudah sembuh gitu, tapi tambah itu ya. Terus Neng juga beban pikiran mungkin ya. Neng jadi kurus bener. Bapak kurus, Bapak kan sakit ya. ya, Mm-mm. Terus gimana gitu? Neng sebagai anak yang pertama, gimana perasaan Neng? ya, terutama pastinya sedih lah. Mm-mm. Sedih gitu. Lihat orang tua sendiri hanya bisa, maksudnya belum nggak bisa berbuat banyak, itu hanya bisa tiap hari. Mm-mm. Mungkin sekarang cuma berobat dan berobat aja. Mm-mm. Sedih, dan terutamanya paling belum bisa membahagiakan keluarga gitu. Gitu. Yang sabar ya Naya. Mm-mm. Pak Waban, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh Pak Waban ya. Amin. Terus gimana itu kata dokter katanya ketika kontrol, kapan ini terakhir kontrol? Kemarin hari Sabtu, Mm-mm. Kata dokter gimana katanya Pak Waban? ya gimana Jadi belum ya, ada batasan sih. Belum ada batasan ya. Kalau ginjal gini mah jadi seterusnya gitu. Oh gitu. ya jadi kalau yang namanya gagal ginjal Mm-mm. kemarin tuh ya, Mm-mm. seperti dokter bilang mungkin memang belum ada obatnya, tapi ya siapa tahu ada keajaiban. Memang jadi penderita gagal ginjal itu harus terus dicuci darah, karena ginjalnya kan memang tidak berfungsi untuk mencuci darah secara otomatis di dalam tubuh kita. Jadi ya kita tuh ngandelin mesin yang ada di rumah sakit. Ya Allah. Gitu ya. Itu Pak Papan, kalau seandainya apa Papan pernah nggak telat dalam keadaan di sininya nggak ada siapa-siapa mau berangkat, nggak ada kendaraannya gitu. Pernah. Terus nggak kontrol gitu, Nggak kontrol pernah. nggak cuci darah. Apa? Karena nggak ada ongkos. Hah? Karena nggak ada ongkos. Oh, Nggak ada ongkos. Pernah. nggak ada ongkos, Iya. nggak kontrol Bapak. Terus gimana itu yang dirasa di itu? Ya, berasa banget. Badannya Badannya itu jadi orang lemas. bengkak gitu kan. Iya, kadang Oh, kalau nggak dicuci badan bengkak. Karena cairan nggak kontrol gitu. iya. Ya Allah. Kendalanya itu kalau misalnya nggak berangkat berarti nggak ada ongkos sama sekali gitu. Oh gitu. Oh sering. Sering. Sering nggak kontrol ketika nggak ada ongkos, nggak ada apa ya kendaraan. Pak, maafin saya belum bisa bahagiain Bapak. Nggak bisa ada rumah apa-apa. Bisa balas budi, bisa Sabi apa tidak harus tuh. Teteh jengkok. Mama susah tuh. Ini tuh kira-kira tuh apa? Saya sampai merinding lihat Neng menangis ketika mengucapkan kata-kata belum bisa bahagiain Bapak. Padahal selama ini yang berjuang cari nafkah buat keluarga Neng sama Mama ya Pak ya. Ya Allah, ini anak yang baik, soleha, berbakti kepada orang tua, sahabat. Kalau melihat orang tua nggak bisa
ditahan air mata juga ya. Iya. Mm-mm. Yang lebih menyedihkan gitu, selama Neng merawat bapak. Ya. Heeh. Mungkin pas lagi ngedrop, Mm-mm. nggak bisa kontrol untuk cuci darah karena kendala biaya. Mm-mm. Itu kan karena itu efeknya bisa bahaya juga, Mm-mm. badan bisa bengkak-bengkak, lemas, kadang ngedropnya sampai seminggu 2 minggu, meskipun minggu besoknya kita kontrol cuci darah, Mm-mm. tapi tetap kadang-kadang badan tuh masih ada efeknya badan lemas gitu. Mm-mm. Jadi suka sedih sekali kalau di hari waktu cuci darah kita nggak bisa berangkat karena nggak punya biaya gitu. Saya sedih sekali Pak kalau saat hari harus cuci darah, tapi saya nggak bisa bantu buat Bapak untuk cuci darah karena terkendala biaya. Terus ini bapak kapan mau berangkat Kebetulan cuci darah? nanti hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Sudah ada biayanya buat ongkosnya pergi ke sana? Belum, makanya. Belum. Ya Allah. Neng, bapak, alhamdulillah ini ada rezeki 1 juta dari Bang Woldi Lampung ya untuk berobat bapak cuci darah ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak ya Terima Allah. kasih jazakallah. Semoga terganti dengan yang lebih. Semoga rezekinya selalu mengalir. Amin. Amin ya Allah. Bapak, Neng, saya doakan semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan, ada keajaiban untuk Pak Baban ya. Iya, kasihan nih keluarga ya, banting tulang ke sana kemari untuk Bapak gitu ya Pak ya. Neng, Pak, karena ini sudah siang terus Neng, takutnya Bapak keganggu lagi beristirahat ya. Kita ngobrol di sana aja di depan yuk. Yuk. Mari Bapak. Yuk. Pak, permisi Pak. Yuk. Makasih. Hatur nuhun ya Allah. Hon. Neng, kalau itu kenapa ngaburayot? Kebetulan itu tuh bocor Pak. Heeh. Jadi selalu disediakan baskom ini. Oh, kirain tadi teh baskom teh ini teh ada lapnya buat Iya. ngelap bapak mandi gitu. Oh, bukan. Bukan, karena bocor belum bisa betulin ini. Heeh. Nah, ya begitulah. Jadi dia setiap hujan kan pasti bocor, jadi selalu sedia ini. Gitu. Iya. Ngenes kalau ngelihat Neng tadi lagi di depan bapak menangis gitu ya. Kalau bicara tentang orang tua ya, apalagi keadaan orang tua sekarang, sakitnya itu bukan sakit ringan, itu sakit berat ya. Iya, berat. Diponis gagal ginjal, sekarang sudah bertahun-tahun berobat ya, pulang pergi bahkan Neng sampai menangis di saat bapak tidak bisa pergi kontrol ya. Iya. Mm-mm. Nah, ya itu kan efeknya pasti lumayan bikin ngedrop, bukan lumayan lagi tapi pasti bikin ngedrop. Mm-mm. Jadi kalau nggak cuci
sekali aja kelewat gitu ya, efeknya tuh bisa lama nampaknya itu. Jadi bisa nggak bisa, harus sebisa mungkin itu diusahakan, harus kontrol tiap minggu, cuci darah tiap minggu. Ya Allah. Insya Allah cepat sembuh lah ya, ada keajaiban ya. Terus jadi rencana sekarang ke depannya Neng gimana? Pengen Pengen buka usaha lah di rumah, uh, warung lagi gitu. da Biar bisa nungguin bapak juga. jagain bapak. Kali ya. Ya kalau semuanya pergi kerja, apalagi jauh di mana, Jakarta ya. Adik jeung mamah sekarang di Jakarta. Iya, terus di sini kan bapak nggak ada yang jagain. Gantian lah nanti ya. Tapi sekarang sambil menunggu waktu luang kosong, jagain bapak, harus sambil jualan kembali gitu ya. Di itu jualan harusnya mah apa? Sekarang Ramadan ini jualan makanan gitu. Biasanya kan tahun-tahun kemarin kan juga gitu, tapi ya sekarang lagi sulit modalnya Gitu. Mudah-mudahan nanti ada milik rezekinya ya. Iya, Neng. Karena ini sudah siang, terus saya banyak amanah mau keliling lagi ya ke perkampungan lain. Saya pamit dulu ya. terima kasih yang sebanyak-banyak. Sama-sama. Itu mic-nya saya ambil. Iya maaf. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Kita doakan semoga bapaknya Neng Tasya sembuh, sahabat. Terus mudah-mudahan nanti ada milik rezekinya. Neng Tasya pengen buka warung kembali sambil jagain bapaknya, sambil rawat bapaknya. Alhamdulillah, bersilaturahmi ke tempatnya Neng Tasya sudah selesai. Tak lupa di sini pun saya menyampaikan titipan amanah dari Bank Moldi Lampung untuk berobat bapaknya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.